Oke, coba dulu ya. Rizwan Al-Fadli, Asyalina. Oke. Selamat siang. Gimana kabarnya anak? Baik, alhamdulillah. Kalau kita baik. Sebelumnya kita untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang idofa. Ada yang masih ingat apa itu idofa? Ya, siapa yang masih ingat? Di sini Zaidin kenapa dibaca kasroh? Kenapa? Ya, benar. Karena menjadi mudhaf ilaih. Jadi ketika dibaca Zaidan tidak dibaca Zaidun, tapi bacanya Zaidin karena di sini menjadi mudhaf ilaih. Kalau kita pun menjadi apa? Mudhaf ya. Nah, jadi ini yang dikatakan idhofah. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang kata yang wajib majrur atau kasroh karena menjadi mudhaf ilaih, sekarang kita akan membahas penyebab lain yaitu tentang jar majrur. Tahu jar majrur? Jadi kita akan belajar tentang huruf jar. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita pertama kita mampu mengenal huruf jar beserta artinya. Yang kedua kita mampu mengetahui pengaruh huruf jar terhadap kata setelahnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mampu menerapkan pada contoh kalimat sederhana. Oke, sekarang kita bahas apa itu huruf jar. Huruf jar itu dalam bahasa Arab gambarnya adalah kata depan. Ya. Jadi kata depan dalam bahasa Arab itu namanya huruf jar. Huruf jar itu ada banyak. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 12, ada yang 20. Tapi kalau akan jelasin yang sering kita jumpai aja. Contoh dari beberapa huruf jar itu diantaranya fi, artinya di atau di dalam. Kemudian ada ila, artinya ke. Ada ala, artinya di atas. Kemudian ada li, artinya untuk atau milik. Kemudian ada bi, artinya dengan. Nah, jadi ini yang 5 huruf jar yang sering kita temui dalam percakapan sehari-hari. Nah, hal yang harus diingat itu setiap kata yang terletak setelah huruf jar maka hukumnya majrur. Jadi rumusnya itu huruf jar kemudian majrur. Jadi ini rumusnya. Nah, kita coba terapin. Misal contoh fil baiti.
di sini dibaca madrasati, tidak dibaca tah, tidak dibaca tuh, karena terletak setelah ila. Ila termasuk huruf jar. Contoh lain lagi ada mandal tadi. Tadi dibaca roh, karena terletak setelah manda. Jadi itu terkait dengan pengaruh huruf jar. Jadi setiap kata yang terletak setelah huruf jar maka dibaca roh atau majrur. Paham? Coba. Coba dibaca bareng. Yang di sini dalam contoh jaat tolibu minal baiti yang mana huruf jarnya? Min, ya benar sekali. Min artinya dari. Majrurnya apa? Ya benar. Jadi al-baiti di sini menjadi majrur. Min adalah huruf jar. Apa itu di sini kenapa dibaca kasroh? Karena terletak setelah huruf jar. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita coba latihan satu persatu. Bapak akan menulis dua contoh, nanti kemudian kalian semuanya menjawab satu-satu yang ketika ditanyakan. Coba tadi baca yang pertama. Ya, nah. Di sini mana yang huruf jar? Ila huruf ya. Artinya apa? Majrurnya berarti apa? Suki menjadi majrur. Makanya kemudian dibaca roh. Paham? Oke, Asanina, coba baca. Ya, yang mana hurufnya? Fi. Majrurnya? Fi artinya apa? Di dalam. Jadi fi sebagai huruf dan majrurnya ya, makanya masjid dibaca kasroh, tidak dibaca masjid, tidak dibaca masjid itu karena terletak setelah fi. Jadi itu yang dikatakan huruf jar. Huruf jar itu setiap kata setelahnya maka dibaca kasroh atau
Ya, huruf jar. Jadi kesimpulannya itu huruf jar adalah kata depan yang mana setiap kata setelahnya maka dibaca kasroh. Jadi kalian harus menguasai atau memahami tentang huruf jar, karena huruf jar termasuk penting juga dalam memahami kalimat-kalimat sederhana, terutama ucapan sehari-hari ataupun di dalam Al-Quran. Minggu depan